guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Mari Terbang. Salam terbang buat kita semua. Oke teman-temanku sekalian, selamat menunaikan hari Lebaran ya. Selamat hari Lebaran bagi yang merayakan pasti agama Islam, umat Islam dan Muslim seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Semoga amal kita selama bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di video kali ini saya akan, ya udah lama saya nggak cerita-cerita ya kan, banyak kan materi. Nah sekarang kita akan coba bahas pengalaman saya lah sedikit ya. Pengalaman saya selama on the job training di Palembang, Sultan Mahmud Badarudin II. Jangan lupa untuk share, comment, like, and subscribe-nya, dan selalu support channel Mari Terbang agar semakin bisa terbang ya kan. Nah, terbang di mana-mana, pokoknya bisa terbang lah ya channel ini. Oke, kita akan cerita pengalaman tentang di Palembang. Saya di Palembang itu sekitar dulu bulan Oktober, 28 Oktober sampai bulan 13 Maret kalau nggak salah. Iya, 13 Maret. Jadi datang waktu itu bersama dosen pembimbing saya yang yaitu Bu Susi Dirianti ya, datang ke Palembang bersama dua ciwi-ciwi cantik, ciwi-ciwi manja, yaitu Dinda Widayanti dan Anissa Uswatun Hasanah, datang ke Palembang untuk melaksanakan on the job training waktu itu. Ya, lalu sampai di Palembang, landing, disambut oleh, kemarin itu kami udah chat juga senior yang sebelumnya, yaitu Bang Rifandi Sitorus, Kak Ezra Manurung, Kak Rida Aulia, sudah chat kakak-kakak itu sebelumnya. Dan finally kami dijemput lah istilahnya, lalu pergi dijemput sama dengan dosen pembimbing kami, lalu diantarkan ke kantor Airnav untuk bertemu. Waktu itu Cumen waktu itu adalah Mas Kuncoro Adi. Ketemu Mas Kuncoro Adi, lalu diarahkan, ditanya tujuan dan maksud. Ya, karena tujuan maksud kami adalah on the job training waktu itu. Lalu setelah itu kami dibawa ke ruang Pak GM, waktu itu GM-nya Pak Ari. Pak Ari waktu itu GM-nya waktu ketika saya on the job training, waktu itu sempat habis itu Pak Ari pensiun diganti Bu Ida. Jadi kami masuk on the job training itu Pak Ari, lalu pas selesai on the job trainingnya Bu Ida. Lalu setelah itu setelah selesai ya kami diajak makan siang, ya seperti biasa dijamu. Habis itu selesai dari situ ditanya udah dapat apa tempat tinggal atau belum. Ya alhamdulillah waktu itu yang taruni, yang cewek-ceweknya sudah dapat tempat tinggal, dan saya juga udah waktu itu. Alhamdulillah, terima kasih ke Bang Rifandi yang udah waktu itu mencarikan istilahnya, nah minta tolong untuk dicarikan tempat tinggal, dan akhirnya sudah dapat. Setelah dari situ ya kami dikasih yang namanya OJTI, on the job training instructor. Waktu itu OJTI kami adalah Yuk Fitria, Yuk Fitria ATC senior juga di Palembang. Nah kami dibina, dididik dan ditempa oleh Yuk Fitria waktu itu. Tapi waktu itu Yuk Fitria lebih banyak di APP, sehingga kami lebih sering bersama dengan kakak-kakak dan abang-abang senior yang di tower. Jadi kami kalau misalnya ini ada, waktu itu saya pernah satu sketch sama Yuk Fitria, ya diajarkan juga lah bagaimana cara mengontrol yang baik dan benar. Lalu di situ juga kita nggak mungkin kan ke bandara jalan, nggak mungkin ke mana-mana jalan gitu, nggak mungkin, capek juga. Ya lu kan taruna, mentang-mentang taruna coy, namanya kaki dipakai dengkul ya capek juga lah bos, ya kan. Alhamdulillah waktu itu dipinjamkan, awalnya itu saya sewa motor, ya sewa motor 1 bulan pertama. Ya finally setelah itu 1 bulan saya nggak nyewa lagi, lalu dipinjamin motor sama Bang Paul waktu itu. Bang Paul motor apa namanya, motor ini coy, motor lama Supra X yang lama itu, yang kalau lu dari misalnya kalau di Padang dari Ulak Karang ke Ulak Karang ke Pasaraya itu bisa 1 jam. Nah, bayangkan itu luar biasa motor Bang Paul itu, mantap kali, ngeri kali kalau digas.
gigi 4, masih lari 20 coy, tapi mantap kali bang. Ya nggak apa-apa lah, candanya bang, biar bisa sampai ke ini kan, sampai ke ini, ke bandara aja nya. Kalau di Medan itu dari Simpang Pos ke ATKP, bisa setengah jam kalau pakai motor Bang Paul itu. Tapi ya itu namanya kita bersyukur ya kan, dipinjamkan ya kita rawat lah, kita jaga baik-baik ya kan. Kita rawat, kita cuci, kita semua kan, udah selesai. Waktu itu udah dapat libur juga sih, waktu itu kan dapat libur di Palembang. Diganti motornya, woi udah jadi rich man aku. Mantap kali. Waktu itu diganti sama motornya, motor NMAX. Woi, anak UJT pakai NMAX dipinjam, itu sama Bang Paul juga. Jadi terima kasih untuk Bang Paul yang telah meminjamkan motornya dengan sukarela dan sangat membantu saya selama di on job training. Semoga Bang Paul sehat-sehat selalu dengan keluarga dan anaknya. Amin. Selama di on the job training ini ya saya pasti mendapatkan banyak ilmu ya tentunya. Kita akan bahas dari segi ngontrol dulu. Segi ngontrol waktu itu, jadi ada waktu itu kita 1 minggu disuruh observasi ya, oleh Yud Fitria. Kalian observasi saja dulu. Habis itu 3 hari masuk kan. Yang udah megang mic itu si Nisa udah megang mic, si Dinda udah megang mic. Tinggal saya yang belum kan. Jadi waktu itu ditanya namanya Bang Uco, Bang Fadli, siapa yang di antara kalian belum megang mic katanya. Saya bang, ya udah pegang lah katanya. Ya, tinggal pegang aja kan katanya. Ya dipegang lah. Rupanya pas aku megang ngontek, bang, ya udah lanjutlah kata bang itu kan. Karena kita terbiasa di kampus itu pakai Sios Tower coy, Sios Tower. Dia bilang Mammoth Tower Super Green 9900. Aku kejut lah kan. Langsung aku bilang Super Green 9900 Sios Tower. The first itu diketawakan oleh mama itu kan. Ini kan Mammoth Tower. Aku baru teringat di situ. Akhirnya aku ulangi Super Green 9900 Mammoth Tower aku bilang. Itu yang pertama itu ya kontrol itu dikasih mic ya, piketnya adalah Bang Ucok. Lalu apalagi hal yang ketika kontrol ya, waktu itu bersama Bu Justin dan Bang Fadli juga. Waktu itu kejadiannya ini ada traffic ini 1 onshore, 1 final, 1 lagi 15 mile. Traffic yang di final ini sudah 4 mile. Kemungkinan landing traffic yang di final tadi sekitar 9 mile. Lupanya traffic yang pertama yang mau landing tadi agak lambat dia. Jadi udah terbilang kan after traffic landing passing lane behind, udah landing, masuklah pesawat ini. Di situ mulai berdebu-debu jantung aku. Ini cukup nggak ya? Bang Ucok nengok aku, masih bisa. Bu Justin, karena kita sikap keibuan ya, dan kita tahu safety itu safety first ya. Aku pun udah gini-gini jantung aku itu. Jadi kata Bu Justin kan, kok dimasukkan gitu. Udahlah gini-gini, udah pecah lah. Ini kayak mana ini manusia soalnya yang mau ku kontrol kan. Rupanya biasanya dia bisa lewat berapa kawan ini. Dipasangnya lewat Alfa paling ujung. Lama pula kan. Traffic ini udah 7 mile. Ini belum take off, ini belum keluar di luar. Ya Allah, aku bilang. Lama kali. Finally dia keluar, langsung lah take off. Take off. Juga ada Bu Justin kan, besok kamu jangan kayak gitu lagi ya. Siap ibu. Minta maaf lah Bu Justin kalau saya salah waktu itu dalam mengontrol. Lalu apa lagi ya? Satu lagi. Waktu itu saya jadi asisten dan ininya Kak Ezra sebagai controller. Asisten itu wajar mengingatkan gitu kan, jadi Kak Ezra ini ya kan, waktu itu Kak Ezra itu sudah bilang take off from intersection Bravo. Waktu itu runway-nya 11 ya, intersection Bravo. Yang pesawat ini ya dia ready dari Bravo itu, masuklah dia. Tiba-tiba langsung take off dia. Kak Ezra ini udah temen aja kan. Barulah aku tanya, kakak belum kasih clearance kan? Dijawabnya, belum dek. Kok bisa terbang? Iya juga ya katanya.
Temen lah kita berdua waktu itu. Nah itu ya namanya kesalahan ya, waktu itu kesalahan pasti ada di tiap-tiap kita, cuma kita sebagai sistem mengingatkan. Nah terus akhirnya finally Kak Izra ngomong sama pesawat itu kan, dibilangnya lah, Cap, tadi saya belum kasih clearance loh, kok Cap bisa terbang katanya. Oh iya mbak, maaf katanya, saya lupa, saya kira udah kasih clearance. Nggak mungkin lah kita suruh dia approach lagi, mendarat lagi baru kita kasih clearance, nggak mungkin. Nah jadi ya udahlah, itu sebagai pelajaran bahwa kita sebagai asisten harus mengingatkan itu seorang controller itu bisa jadi lupa guys ya. Contoh kalau misalnya kayak di Kuala Namu dulu ada pesawat, ya ada pesawat Wings dengan Lion itu, terkena wingtipnya Lion ketika landing ya kan, masuklah kepala si Wings ini. Di situ siapa yang bekerja? Semuanya. IMC jadinya bekerja, inspektor runway bekerja, semuanya bekerja. Karena apa? Serpihan, FOD itu dihitung semuanya. Palembang. Lalu di Mahmud Badarudin ini waktu itu aku ngontrol. Yang membimbing aku waktu itu Kak Shirley namanya, Kak Shirley. Aku ingat kali waktu itu kan. Kak Shirley ini ngomong kan, traffic ini udah pantas buat landing lah 10 mile ya. Runway waktu itu 29. Nah, aku bilang lah clear to land. Nah, clear to land. Aku kasih lah clearance clear to land. Waktu itu anginnya ya sedikit tailwind lah ya, 15 knots waktu itu. Ketika windnya 15 knot, finally si pesawat ini akhirnya go round. Udah mau touch, go round. Aku udah nyatet waktu itu, landing ini, dah kan, yakin kali awak, dia landing. Rupanya waktu itu teman-teman, goron dia. Kita tanya lah kan, dah ini kita ikuti prosedur goronnya, turn left, proceed to Tasya waktu itu, 3000. Lalu kontak koordinasi sama PP bahwa pesawat ini goron, biar pesawat dia yang mau approach nggak bisa turun ke 3000, supaya nanti kalau dia turun 3000 ya, ini 3000, ini 3000 ya, habis lah mainnya ya kan. Lalu yang approach kedua kita kasih lagi, oke Cap, clear to land. Kami tanya lah reasonnya, kenapa tadi Cap tadi goron? Katanya nggak ada, sorry, angin yang pertama tadi itu 10 knot, yang kedua ini 15 knot. 10 knot tadi dia goron, dia 10 knot tadi dia goron. Pas dia goron itu mintanya lah, nggak ada mbak, nggak apa-apa, tadi ada ini, ada ya nggak ada masalah apa-apa sih sebenarnya katanya. Oke lah Cap, kata kami kan. Katanya masalahnya, nggak apa-apa, cuma gara-gara angin aja. Ketika dia bilang masalah angin, itu angin tadi 10 knot, sekarang 15 knot dia landing. Itulah kami nggak masuk akal waktu itu kan pesawatnya. Ya udahlah, penting nih Cap itu selamat, dia landing bawa penumpang, yang ini agak banyak penumpangnya, alhamdulillah dia landing. Itu aja lah intinya sama kami. Ketika udah tercacah sama dia tanah itu, itulah yang namanya sama kami, alhamdulillah akhirnya pesawat ini landing gitu. Kan pempek juga pernah. Pempek itu murah-murah di situ. Di sini kapal selam kecil 3000, di situ besar. Di situ besar guys. Sebesar apa ya? Besar inilah, setengah inilah, 5000. Kenyang kali lah pokoknya di Palembang itu. Kalau makan nasi Padang jangan ditanya, situ juga ada orang Padang. Ya, pasti bungkusnya luar biasa. Habis itu kita masuk ke laporan. Ini luar biasa. Waktu itu ini saya, pembimbing 2 saya adalah Bu Indah Tripasa, orang Palembang, wong Kitogalo, ya kan. Bu Indah Tripasa sekarang jadi sekretaris Prodi Pelman Luar Lalu Lintas Udara. Sama Bu Pasa waktu itu. Jadi waktu itu saya bahas tentang kedudukan bangku meja tower itu, karena sering dan juga keadaan tiang di situ. Jadi kata ibu itu, mau ngapain tiang itu? Nggak mungkin tiang itu digeser kan, katanya. Pasti meja digeser. Udah ganti judul. Waduh, pas dia bilang ganti judul, hidup itu seperti, ya Allah, berat kali cobaan. Mengadulah saya ke salah satu senior waktu itu, Bang Fadliwe, sebagai dosen pembimbing laporan dadakan. Ya. Datanglah ke Bang Fadli, Bang, apa judulnya bagus Bang? Tanyalah kan.
Oh, dikasih Bang W sebuah pencerahan. Lampu di short apron itu enggak, ini kurang kan. Coba buat itu. eh Kalau ada yang lagi bang, kita bahas aja ini mobil-mobil ini yang lewat-lewat ini kan semuanya harus izin tol. Oke, akhirnya saya buat itu ya kan. Bang Wela, saya minta tolong kan bang, ini kayak mana bang? Nah, coba cari dulu dokumennya, udah ketemu apa belum? Oh udah, langsung malam itu setelah ganti judul, dapat judul langsung saya cari dokumennya. Ngadulah sama Bang Wei kan, oh finally dapat ngeri kali memang Bang Wei ini. Dapat lah kan, ininya file semuanya dan kita buat patternnya, kita semuanya kita selesaikan. Oh diperiksa Bang Wei sebagai dosen pembimbing dadakan. Oh udah mantap ini katanya. Katanya kapan ujian? Aduh nggak bisa bang, abang ke Medan. Udahlah bang, pokoknya doa, intinya doa bang. Kalau abang percaya sama aku, lulus aku. Rupanya waktu itu Abang Wei waktu itu lagi ke Medan guys. Ini nggak bisa dia nengok aku ujian. Walaupun dia di Palembang nggak akan ditengoknya ujian aku. Canda bang, canda. Nah setelah itu selesai lah kami on the job training. Tapi ada satu lagi. Inilah senior mantap kali. Setiap aku dinas, setiap ngapa-ngapai pasti ditanya, tahu siapa orangnya? Aku bersyukur sama abang ini, mantap pendidikannya sebagai senior. Itu Bang Hendy. Bang Hendy nanya pelajaran terus, sehingga lama-lama aku pintar sama dia. Aku sampai ditanya CSR ada berapa. Sampai CSR 69, 70, 71, 74. Suruhnya apa isi CSR? Itu nggak tahu aku waktu itu kan, karena yang aku tahu tentang air traffic service saja waktu itu. Jadi disuruhnya apa lah? Kalau nggak tahu turun tangga. Turun tangga mak. Bayangkan guys, turun tangga 6 lantai. Hitung tangga itu dari bawah sampai ke atas. Waktu itu aku udah hitung kan dari bawah, tinggal 3 tangga lagi, ku hitung aja dari bawah. 1, 2, 3, udah pas datang Mahendi dari atas, katanya. Udah sampai bawah itu, mak macam senior di kampusku, ku bilang kan. Ngeri kali, turunlah aku ke bawah kan. Dongkol, ya. Kalau ketika kita kena punishment guys, maupun kita orang, maupun kita junior atau udah memiliki pangkat jabatan atau apa, ketika kita dihukum pasti dongkol waktu itu. Tapi apa, nilai positifnya diambil. Abang itu pengen kita pintar, ya, pengen kita menjadi ATC yang lebih baik. Jadi jangan supaya kita nggak main-main belajar. Jadi waktu itu diajarkan Bang Hendy lah kan, ini turun dulu, naik lah kan. Bilang kalian mau main-main sama saya ingat kali itu bang, waktu di tangga kan. Nggak bang, mau main-main sama saya, ya udah ayo katanya. Nggak bang, kalau Bang Hendy apa aja ditanya, lepet semuanya. Pokoknya kalian kalau dinas sama Bang Hendy, kalian wajib belajar malam. Kalau tidak siap-siap saya ditanya. Ya, saya kalau caranya menghindari Bang Hendy adalah berbicara dengan senior lain, tapi nggak akan bisa. Setelah kalian belajar bersama senior yang lain itu, nanti Bang Hendy finally bakalan nanya. Kalau Bang Hendy sudah dapat partner buat nanya, jangan harap hidup kalian itu bakal tentram ketika kalian mengadakan yang namanya ngontrol. Ketika kalian ngontrol tidak ganggu, setelah kalian menjadi istirahat, atau setelah kalian menjadi sistem, siap-siap kalian dipertanyakan, macam Mahkamah Agung ditanya. Jadi ini kayak mana? Tapi bagi saya, itu adalah nilai positif. Saya berterima kasih ke Bang Hendy bahwa banyak pelajaran yang saya dapatkan selama di Palembang itu karena beliau juga. Karena beliau sering mengajarkan berapa jarak minimum untuk take off, berapa jarak minimum untuk bawa pesawat itu bisa landing. Jadi semua beliau ajarkan. Jadi saya pulang itu tidak kosong. Jadi ada yang bisa membantu saya ya, seperti Bang Hendy inilah terutama. Ya, waktu itu ada Bang Hendy, Bang Wei, semuanya bertanya, Mas Dian Adi Kurniawan, ya, Mas Dian jadi. Habis itu ada Bang Ikhlas Raspanjani, ada itu Bang Ucok, ada Bu Yustin juga, ada Kak Ira, Kak Pidia, Kak Ezra yang sering dinas sama saya, itu Kak Ezra dan Kak Rida, Kak Shirley juga, Bang Rifandi Sitorus yang terbaik, terdabes, kita kemana-mana pasti olahraga sama Bang Rifandi. Bang Rifandi suka main badminton, ada Yupi Jui, Yupi Tria,
banyaklah senior-senior waktu itu yang semuanya pasti mengajarkan yang lebih baik, karena Pak senior itu sudah lebih dahulu dari kita. Yang kita penting adalah menghormati mereka, bahwa pasti mereka bukan marah atau ingin menghukum kita, tapi mereka ingin kita bagus supaya penerbangan Indonesia itu tidak main-main. Karena kalau sempat safety itu dipermainkan, itu luar biasa risiko dan bahayanya. Ketika bahaya sudah ada, maka risikonya kita pasti akan dapat. Lupa juga sih saya. Astagfirullah, aku junior laknat sebenarnya ini. Oke guys, mungkin itu saja pengalaman saya di Palembang. Banyak cerita sebenarnya. Kalau ini kalau bisa dibuat dalam sebuah story ya kan. Ini mantap kali. Tapi saya harap abang-abang Palembang ini wajib nonton ya. Oke guys, mungkin sampai di situ saja video kita kali ini. Banyak cerita soalnya ya. Semoga video ini semakin booming bah. Jangan lupa untuk share, comment, like, and subscribe-nya. Semoga video ini dapat terbang selalu kemana saja. Oke guys, salam terbang buat kita semua. Bye-bye, sampai jumpa di next video OJT Bengkulu.